Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sefira Mariska dengan NIM akhir 027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap dua jurnal yang mengimplementasikan AI di bidang medis. Yang pertama yaitu To Warrant Clinical Adoption AI Models Require a Multi-Phase Information Evaluation. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah meski model AI berkembang pesat pada dunia medis, banyak dari model tersebut gagal diimplementasikan secara efektif di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya evaluasi terhadap aspek implementasi. Oleh karena itu, pendekatan implementation science menjadi penting untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan adopsi AI. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan dari studi ini adalah untuk melihat sejauh mana studi RCT yang membahas AI juga mempertimbangkan aspek implementasinya. Selain itu, studi ini juga ingin mengidentifikasi hasil implementasi apa saja yang dilaporkan dan apakah hasil tersebut sesuai dengan tahapan implementasinya. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Metode yang digunakan adalah scoping review terhadap 64 RCT yang meneliti penggunaan AI di bidang kesehatan. Studi ini menggunakan kerangka dari Proctor et al. Yang terdiri dari 8 indikator hasil implementasi dan membagikannya ke dalam 3 tahapan, tahap awal, tahap sedang, dan tahap akhir implementasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementation outcome dan temuan utama. Nah, di sini saya menampilkan 8 kategori implementasi outcome berdasarkan kerangka dari Proctor et al. Yang digunakan untuk menilai seberapa berhasil adopsi AI dalam praktik klinis. Dari 64 studi RCT yang dianalisis, sebagian besar hanya melaporkan aspek-aspek awal seperti feasibility dan fidelity. Misalnya di fidelity itu dilaporkan oleh 48% studi menunjukkan bahwa banyak penelitian yang fokus pada apakah AI digunakan sesuai tujuan awal. Namun, aspek yang lebih jangka panjang seperti penetration dan sustainability hampir tidak dilaporkan. Padahal ini penting untuk mengetahui apakah AI benar-benar diadopsi secara luas dan berkelanjutan. Menariknya, tidak ada satupun dari 5 pedoman implementasi AI seperti Tripod AI atau Strat AI yang secara eksplisit melaporkan 8 aspek ini, menunjukkan adanya gap antara penelitian dan pedoman praktik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagian besar studi RCT AI di bidang kesehatan masih berfokus pada tahap awal implementasi. Evaluasi terhadap keberlanjutan biaya dan adopsi masih sangat minim. Maka dari itu, pendekatan implementation science perlu diintegrasikan agar AI tidak hanya baik secara teknis, tetapi juga benar-benar diadopsi dan digunakan dalam layanan kesehatan nyata. Jurnal kedua yaitu Fairness Matrix in AI Healthcare Application Review. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah AI sudah banyak digunakan di dunia medis, misalnya dalam mendiagnosis lewat gambar MRI atau X-ray. Namun, ternyata AI bisa bias, terutama jika data latihannya tidak seimbang. Ini bisa menyebabkan kelompok tertentu seperti minoritas mendapat hasil diagnosis yang tidak akurat. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa berbagai metrik fairness yang digunakan dalam AI medis. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing metrik serta pentingnya penerapan fairness agar sistem AI tidak diskriminatif. Nah, jenis metrik fairness ini sendiri bukan yang pertama, group fairness. Nah, group fairness ini nih atau statistical fairness memastikan bahwa hasil prediksi model tidak dipengaruhi oleh atribut sensitif seperti ras atau jenis kelamin. Nah, rumusnya sudah tertera di sini. Artinya, peluang model memberi hasil positif harus sama untuk setiap nilai atribut sensitif. Misalnya, laki-laki dan perempuan harus memiliki peluang yang sama untuk diterima kerja jika mereka memiliki kualitas yang sama. Selain itu, group fairness juga bisa dilihat dari kesetaraan matriks lain seperti false discovery rate atau FDR. Artinya, tingkat kesalahan positif juga harus setara di semua kelompok. Kemudian yang kedua yaitu individual fairness. Nah, individual fairness ini menekankan bahwa individu yang mirip seharusnya diperlakukan sama oleh model. Rumusnya itu seperti pada PPT, artinya perbedaan hasil prediksi antara dua orang tidak boleh lebih besar dari perbedaan kondisi mereka. Jika dua orang punya latar belakang yang sangat mirip, maka hasil prediksi mereka juga seharusnya mirip. Nah, yang ketiga itu equalized odds. Equalized odds ini adalah metrik fairness yang memperhatikan dua hal sekaligus, yaitu true positive rate dan false positive rate harus sama untuk semua kelompok. Rumusnya seperti yang tertera.
Artinya, model harus memiliki akurasi dan tingkat kesalahan yang seimbang di semua kelompok. Kemudian yang keempat yaitu equality of opportunity. Nah, equality of opportunity ini apa? Adalah jenis fairness yang memastikan bahwa semua kelompok punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang benar jika mereka memang layak. Nah, jadi seperti ini rumusnya untuk perhitungannya. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar harusnya mendapatkan hasil positif, Y, sama dengan 1, peluang mereka mendapatkan prediksi positif harus sama di semua grup. Kemudian yang terakhir yaitu demographic parity. Nah, demographic parity ini mewajibkan bahwa hasil model tidak atribut sensitif, tidak bergantung pada atribut sensitif. Rumusnya sama seperti grup fairness, namun fokusnya bukan hanya pada fairness statistik, tetapi juga representasi yang seimbang di hasil akhir, seperti jumlah yang diterima kerja atau diberi pinjaman. Tantangan dan kelemahannya yaitu adalah belum adanya definisi atau metode fairness yang disepakati bersama. Selain itu, data medis yang sangat kompleks dan mengandung informasi sensitif juga membuat pengembangan matriks fairness ini semakin sulit. Kemudian rekomendasi dan arah masa depan. Jurnal ini merekomendasikan pengembangan standar metrik fairness khusus untuk aplikasi medis. Selain itu, AI di bidang kesehatan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan agar dipercaya oleh pasien dan tenaga medis. Kesimpulannya, AI harus digunakan secara etis dan adil dalam layanan kesehatan. Dengan menerapkan matrik fairness yang tepat, kita bisa memastikan bahwa hasil prediksi AI tidak merugikan kelompok manapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.